Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini jumpa lagi dalam program Kusapa yang disponsori oleh Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Saat ini kita akan membahas bagian bacaan firman Tuhan yang merupakan bagian bacaan Gereja Masih Injili di Minahasa yang akan dibaca dimulai tanggal 14 April 2024. Dan sebelum kita membaca bagian Alkitab dan mulai membahasnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kemurahan-Mu dan anugerah-Mu yang boleh menghantar kami, boleh ada lagi dalam tubuh yang sehat dan diberkati. Dan saat ini kami rindu untuk membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab, tapi juga dengan sedia hati rindu untuk membahas bagian bacaan firman Tuhan bersama. Oleh karenanya kami mohon hikmat-Mu menuntun kami, supaya ketika kami ada dalam program Kusapa ini, kami boleh diberkati. Bahkan banyak orang yang mengikutinya akan merasa diberkati karena kebenaran firman ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudaraku, mari kita buka bagian bacaan firman Tuhan dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Ia akan menjadi perenungan kita dimulai pada tanggal 14 sampai tanggal 20 April di tahun 2024. Sekali lagi dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 berbicara tentang kebangkitan Kristus. Demikian bunyinya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang nyata, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian jauh bagian firman Tuhan yang boleh kita baca di saat ini, dan kita akan masuk dalam yang akan kita bahas bersama seputaran tentang 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Yang pertama, kita melihat di sini ada tema yang diangkat, Yesus Kristus yang bangkit adalah Injil yang menyelamatkan. Nah, saudara-saudara, tema ini sesungguhnya adalah tema yang begitu jelas. Hendak memberikan suatu pemahaman bahwa Yesus yang bangkit
adalah Injil yang menyelamatkan, sebab sesungguhnya kebangkitannya adalah berita sukacita yang membawa orang percaya untuk beroleh selamat. Dan ini adalah inti ajaran yang diberitakan, bahwa benar Yesus berkuasa atas kehidupan manusia. Karena itu orang-orang yang berpegang pada Injil akan mendapat jaminan keselamatan. Nah, mengapa tema ini diangkat? Tema ini diangkat tentunya yang pertama untuk menegaskan kembali bagi kehidupan jemaat, untuk semakin memahami tentang kebangkitan Kristus adalah Injil yang menyelamatkan. Selanjutnya, tema ini diangkat untuk menguatkan iman jemaat, agar tetap teguh dalam iman, yang kemudian mencegah ajaran-ajaran yang masuk, yang mungkin bertentangan dengan Injil. Dan selanjutnya, tema ini diangkat sebab konsep Injil yang sudah semakin memudar, mengingatkan jemaat tentang pemahaman yang sesungguhnya tentang Injil yang menyelamatkan, bahwa peristiwa kebangkitan hanya ditandai dengan seremoni yang berujung pada kesenangan semata, tanpa melihat arti sesungguhnya dari kebangkitan Kristus. Selanjutnya kita ada pada latar belakang kitab. Penulis dikatakan adalah Paulus. Dia dibantu temannya yang bernama Sostenes. Itu dicatat dalam pasal 1 ayat 1 di kitab 1 Korintus. Paulus dia adalah seorang rasul. Rasul dalam bahasa Yunani apostolos berarti yang diutus untuk melakukan pekerjaan khusus. Sementara Sostenes dia adalah salah satu pemimpin orang Yahudi di Korintus. Dan untuk waktu penulisan, kitab ini ditulis pada tahun 55 sampai 56 Masehi. Ditujukan kepada jemaat di Korintus. Korintus adalah ibu kota provinsi Akaya, kota pelabuhan, pusat pertemuan banyak kebudayaan. Dan dia bereputasi sebagai kota yang liar dengan berbagai teater, pasar, kuil, dan pusat penyembahan dewa penyembuhan dan pusat penyembahan Dewi Cinta. Maksud penulisan, mengapa Paulus mengirimkan ini bagi kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Paulus menulis surat ini karena ia mendengar berbagai pandangan dan keraguan di antara para umat. Secara khusus, ia tentunya prihatin dengan tindakan dan perlakuan mereka satu dengan yang lain. Untuk menjawab pertanyaan mereka tentang perkawinan, tentang berhala, serta adanya perpecahan dalam jemaat, yaitu kasus moral yang menyimpang, penyalahgunaan karunia dan kebingungan tentang kematian orang mati serta ajaran tentang Injil. Paulus ingin mereka memahami bahwa yang terpenting adalah apa yang diajarkan, bukan siapa yang mengajarkan. Supaya mereka tidak membanding-bandingkan pengajar, tetapi inti berita yang akan membawa mereka pada kehidupan yang percaya sepenuhnya. Kita masuk dalam pembahasan teks Alkitab. Kita melihat di sini dimulai dari ayat yang pertama, bahwa sesungguhnya ada pemahaman Injil sebagai pemberitaan Paulus. Injil dalam bahasa Yunani Evangelion yang berarti kabar baik atau berita sukacita. Kabar baik atau berita sukacita apa yang diberitakan? Yaitu bahwa Kristus telah mati bagi dosa. Namun dia bangkit membawa kemenangan bagi semua orang percaya. Dan dalam ayat 1 ini, ternyata Paulus hendak mengingatkan jemaat tentang Injil yang dia beritakan dan yang telah diterima oleh umat. Ungkapan kalimat di ayat 1 ini mengartikan bahwa ini bukanlah tentang hal yang baru yang mau dikatakan, tetapi yang sudah lama diberitakan, bahkan sudah diterima, yang membuat umat dapat berdiri teguh. Dan dilanjutkan di ayatnya yang kedua, bagi Paulus, mereka telah diselamatkan oleh Injil. Kalimat ini mengandung janji bahwa mereka yang memandang kepada Kristus di dalam iman,
Kini mereka sedang diselamatkan dan akhirnya akan diselamatkan pada hari terakhir. Bila orang percaya teguh pada janji ini, iman tidak akan pernah sia-sia. Dan bagi Paulus, bahwa keselamatan telah diperoleh. Ini bukan karena hasil usaha sendiri, tapi sebagai pemberian atau anugerah Allah. Kecuali dia katakan di sini, Paulus melanjutkan dengan kalimat, kecuali kamu sia-sia menjadi percaya. Ini adalah gambaran apabila mereka menolak Injil sehingga tidak percaya. Selanjutnya dalam ayat 3 sampai 4, sini berbicara tentang Injil yang menyelamatkan. Di ayat-ayat ini, Paulus semakin memperinci tentang berita Injil itu sendiri. Tidak hanya dia ungkapkan di ayat yang pertama, tapi juga berlanjut di ayat 3 dan 4. Ini menandakan bahwa berita Injil ini adalah berita yang sangat penting. Apalagi berita yang dia sampaikan ini adalah berita yang telah ia terima terlebih dahulu. Dengan demikian, Paulus mengatakan tentang sebuah pengakuan imannya yang juga telah ia terima. Artinya, bukan hanya sekedar ia menerimanya, tetapi meneruskan pengakuan iman ini sebagai sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan umat percaya. Pengakuan tentang Kristus dia katakan yang pertama, yaitu pengakuan tentang Kristus yang telah mati karena dosa kita, di mana kematiannya bukanlah sebuah nasib yang tragis, sebuah kegagalan yang malang dan bukan akhir yang menyedihkan, tetapi ia diserahkan karena pelanggaran kita. Ia diserahkan menurut maksud dan rencana Allah, dan pengorbanannya adalah sempurna. Yang kedua, pengakuan tentang Kristus di mana ia telah dikuburkan. Ketika dia dikuburkan, ini mau membuktikan bahwa ia benar-benar telah mati. Ia tidak berbohong, kematiannya adalah nyata. Dan yang ketiga, dikatakan pengakuan tentang Kristus yang dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini membuktikan bahwa dia bukan sekedar seseorang yang terbangun dari komanya, tetapi dia benar-benar bangkit. Bahwa peristiwa ini sesuai dengan kitab suci, bahwa seluruhnya menunjuk pada dia, yaitu Yesus. Kebangkitannya membuktikan bahwa dia telah hidup. Bangkit berarti dia berkuasa atas maut. Selanjutnya dalam ayat 5-8 berbicara tentang Yesus yang menampakkan diri. Ini juga adalah bagian sebagai pengakuan tentang Kristus. Pengakuan bahwa ia telah menampakkan diri. Di sini dikatakan menampakkan diri pertama kepada Kefas. Dalam surat Paulus, Petrus seringkali disebut sebagai Kefas. Kedua, kepada para murid. Ketiga, lebih dari 500 saudara. Keempat, kepada Yakobus. Kelima, kepada semua rasul. Penampakannya ini adalah sebagai pembuktian bahwa Yesus benar-benar bangkit. Ia ingin semua orang memahami bahwa apa yang dicatat dalam kitab suci dan apa yang dia katakan sebelumnya telah terjadi ketika ia bangkit dan menampakkan dirinya. Nah, dari hal-hal ini sangat jelas bahwa Yesus yang bangkit adalah Injil yang menyelamatkan. Tidak ada dari berita-berita ini yang perlu diragukan. Oleh karena itu percayalah, teguh dalam iman, termasuk dalam menghadapi tantangan dunia. Tetap bertahan, jangan goyah. Selanjutnya, kita melihat di sini bahwa Paulus menceritakan tentang kehidupannya, di mana dia adalah seorang penganiaya menjadi seorang pewarta. Di sini kita melihat bahwa selain Yesus menampakkan diri kepada mereka yang telah disebutkan tadi, ternyata di ayat yang ke-8 ini juga Paulus mengatakan bahwa yang paling terakhir Yesus menampakkan diri kepada Paulus seperti seorang anak yang lahir sebelum waktunya. Ternyata di sini kita melihat bersama bahwa Paulus berbicara tentang tugas kerasulannya
dan tentang pengalamannya. Pengalaman dengan Kristus yang bangkit sebagai, dia gambarkan sebagai analogi dengan kelahiran. Baginya, dia berbeda dengan murid-murid Yesus. Dia berpikir bahwa murid Yesus yang menjadi rasul, mereka dilahirkan dengan cara yang normal. Mereka mendengar firman, mereka percaya, mereka berkembang, sampai tibalah mereka dilahirkan untuk menjadi rasul. Dengan cara ini kelahiran rohani mereka mengikuti layaknya seperti kehamilan normal. Namun pengalaman Paulus tidaklah seperti itu. Dia lahir seperti bayi yang keluar sebelum waktunya. Seseorang yang lahir sebelum waktunya tidak dapat melakukan aktivitas seperti bayi yang lahir normal. Ia perlu dirawat, ia perlu diasuh, ia perlu dilindungi dari bahaya, dan tentunya butuh waktu untuk menjadi bayi normal. Inilah yang terjadi pada Paulus. Paulus yang tidak percaya tiba-tiba menjadi percaya dan memberi diri untuk diperlengkapi untuk menjadi rasul. Dia adalah orang yang masuk menjadi rasul tanpa pengajaran langsung dari Kristus. Dan peristiwa ketika dia bersedia untuk mengikut Kristus, ketika peristiwa di Damsyik dalam perjalanannya untuk membantai orang Kristen telah mengubahkan Paulus. Ia pergi untuk sebuah tujuan jahat tetapi diubahkan oleh Allah untuk berbalik, mempersiapkan dan melakukan hal yang mulia, yaitu menjadi seorang rasul. Ia yang sebenarnya paling hina dan tidak layak karena telah menganiaya jemaat, tetapi diangkat atas kasih karunia Allah untuk melakukan tugas kerasulan. Dia yang dulunya sebagai penganiaya ternyata telah menjadi pewarta yang memberi diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Tuhan menangkap seorang penganiaya besar ini dan mengubahnya menjadi seorang misionaris yang besar. Paulus telah berusaha keras untuk pemberitaan Injil. Tapi satu hal yang berkesan yaitu ketika dia tidak memegahkan dirinya atas pencapaian-pencapaian tersebut, melainkan mengakui bahwa itu semua karena penyertaan Tuhan baginya. Pribadi Paulus ini mengajarkan kita bahwa janganlah kita memegahkan diri atas pencapaian-pencapaian yang telah kita perjuangkan. Menganggap bahwa kalau bukan saya, kalau ndak kita kuat ndak mau jadi. Tapi lebih kepada itu semua karena Tuhan. Selanjutnya di ayat yang terakhir. Bagi Paulus tidak terlalu masalah siapa yang memberitakan Injil. Apakah Paulus atau siapapun. Sebab masing-masing orang hanyalah seorang hamba yang dengan setia untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang hamba. Dan memang ini yang diperdebatkan di antara kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Dan mengingat situasi jemaat yang terkadang mulai mempersoalkan, mulai membanding-bandingkan para pelayan Tuhan. Maka Paulus memberi pengertian bahwa yang terutama sebenarnya adalah pengajaran tentang Injil yang kemudian membuat mereka yaitu jemaat Tuhan menjadi percaya. Sebagaimana Paulus yang tidak menerima kasih karunia Allah dengan sia-sia, maka mereka pun dianjurkan oleh Paulus untuk tidak boleh menerimanya dengan sia-sia. Selanjutnya kita masuk pada pesan firman. Yang pertama, untuk menghadapi dunia sekarang ini, apakah itu berbicara tentang tantangan, bicara tentang pergumulan, bicara tentang penderitaan. Mari kita teguh dalam iman. Sambil tetap terus percaya bahwa Yesus Kristus yang bangkit adalah Injil yang menyelamatkan. Selanjutnya, keselamatan yang diperoleh itu bukan hasil usaha secara pribadi, tetapi murni karena pemberian Allah. Sebab itu jangan ada orang yang memegahkan diri.
menganggap diri hebat, mengatakan bisa karena diri sendiri, menjadi sombong dan angkuh. Tapi hiduplah dalam keselamatan itu untuk jadi pemberita Injil dan menjadi berkat. Selanjutnya kita dapati tentang bagaimana pengalaman pribadi Paulus. Dia menerima anugerah, dia memberi diri untuk seutuhnya ada dalam pelayanan. Tidak kembali pada hidupnya yang lama, tapi telah seutuhnya menjadi pengikut Yesus. Mengajak torang, mari torang so terima Yesus, mari kita memberi diri untuk hidup di dalam Dia. Selanjutnya, percaya, yakin, dan setialah. Sebab berpegang pada Injil adalah jaminan keselamatan. Sebab itu janganlah kita menyia-nyiakannya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur sebab saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk memahami lebih dalam tentang bagian firman Tuhan yang boleh kami baca bersama dalam 1 Korintus pasal 15. Engkau yang telah memberi kami hikmat-Mu supaya kami dapat memahami dan melakukannya. Oleh karena itu kami mohon ya Tuhan, siapapun yang boleh menjadi pendengar akan tetap terus bersama mengakui dengan sungguh bahwa Engkau adalah Yesus Kristus yang bangkit, yang tetap terus ada dalam hidup kami, yang mengubahkan kami, membawa kehidupan kami pada jalan keselamatan. Kiranya kami akan tetap terus diberkati untuk terus menjadi berkat bagi kehidupan orang banyak. Firman ini akan mengubahkan kami, sehingga kami akan tetap terus memahami dan akan tetap terus melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.